Request kali ini aku mau cerita tentang seorang bayi yang dibunuh karena katanya kerasukan. Kasus dari nyatakan bersalah dan diperintahkan untuk dipenjara selama 180 hari. Tapi baru 48 hari dia dibebaskan untuk kerja. Harusnya sih ditangkap lagi, cuman karena error dari polisi dia dibiarin gitu aja. Nah balik lagi, walaupun udah pindah ke Tatum, mereka masih percaya kalau Milam dan Amora ini kerasukan roh jahat. Mereka ngerasa buat ngilangin mulai dari percikan darah, spray yang penuh darah, baju bayi, pampers, celana jeans penuh darah, semuanya dites dan positif ada DNA Amora. Jessica dan Milam pun ditangkap dan pengadilan berlangsung pada 3 Mei 2010. Waktu pengadilan itu dinyatakan Amora meninggal karena luka benda tumpul dan kemungkinan dicekik. Luka-lukanya mencangkup luka pukul di wajah dan lebam-lebam, saking banyaknya sampai kelihatan kayak satu luka besar, 24 bekas gigitan, goresan, pendarahan di bagian kepala, tulang tengkorak yang remuk, otak yang membengkak, pendarahan di mata, patah tulang kaki, tangan, dan 18 rusuk, sobekan di liver, dan masih banyak lagi. Menurut tim medisnya, luka di tubuh Amora merupakan salah satu luka paling buruk yang pernah dia lihat. Akibat perbuatannya, Milam pun dijatuhi hukuman mati walaupun sampai sekarang masih di penjara karena eksekusinya dimundurin terus. Sedangkan Jessica dihukum seumur hidup penjara. Oke deh, segitu dulu buat cerita kali ini. Jadi pengiring musik di pernikahan jin? Wah, asli ini kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul. Yang menakut mendingan skip aja. Perempuan ini nih bernama Naura dan dia itu adalah pemimpin sebuah grup musik Marawis di negara Kuwait. Di tahun 1997, Naura ini dapat telepon dari seorang ibu-ibu. Halo, saya mau menggunakan jasa musik kamu nih untuk pernikahan anak kami. Masalah uang nggak perlu dipikirkan, kamu akan saya bayar. Wah, lumayan nih pikir Naura pada saat itu. Bayarannya mahal dan acaranya bisa dibilang acara besar. Akhirnya Naura pun setuju. Pada harinya, Naura beserta teman-temannya yang lain yang akan bertugas sebagai pengiring musik itu datang ke lokasi. Ternyata lokasinya ini di sebuah rumah yang cukup besar, bukan di gedung gitu. Mereka datang disambut dengan baik dan itu mewah banget pernikahannya. Sambil siap-siap ingin main musik, Naura ini sempat foto-foto dulu. Nanti bakal ada fotonya di akhir ya. Setelah Isya, mereka pun mulai main musik. Di situ tamunya itu pada semangat semua, pada joget-joget. Ada yang sambil makan, ada yang ngobrol. Pokoknya meriah banget. Naura dan teman-temannya bermain setelah Isya sampai jam setengah 12 malam. Memang itu waktu yang sudah ditentukan. Ketika udah jam setengah 12 malam, mereka ini berhenti musiknya dan siap-siap pengen pulang. Tetapi ternyata ditahan nih sama ibu-ibu yang punya acara. Lanjut aja, lanjut main lagi. Ini tamu-tamu saya masih mau joget terus. Masalah bayaran gak usah dipikirin. Nanti kamu akan saya tambah bayarannya. Ya udah, karena diminta buat lanjut dan bakal ditambahin, akhirnya mereka ini lanjut lagi main musik. Sekitar jam setengah 1 malam, ternyata listrik di rumah tersebut padam musik. Karena mereka ini grup Marawis, jadi nggak terlalu perlu listrik gitu ya. Akhirnya mereka lanjut main lagi. Tamu-tamu di sana juga mulai joget lagi. Nah di sini nih, Naura itu mulai ngerasa ada sesuatu yang janggal. Ketika suasana masih mati lampu, mereka kan main musik. Nah tamu-tamu pada joget nih. Nah di situ Naura itu ngelihat tamu-tamu yang joget di depannya itu kok fisiknya agak berbeda, agak-agak aneh gitu. Naura juga ngelihat ada cukup bayangan yang ikutan joget di tengah-tengah para tamu. Tapi di situ Naura ini berusaha berpikiran positif. Itu kan keadaan gelap. Terus udah jam setengah 1 malam. Dia ini agak-agak ngantuk matanya. Mungkin salah lihat. Tetapi nggak lama setelah itu ternyata ada salah satu anggotanya dia nih yang kabur dari rumah. Temen-temennya yang lain ini pada ngejar termasuk Naura. Jadi semuanya pada keluar dari rumah itu. Ketika udah di luar rumah, orang yang lari ini kita sebut aja namanya Fulana. Dia itu cerita. Jadi ketika tadi main musik di tengah kegelapan, Fulana ini juga ngerasa aneh. Karena di antara musik yang lagi main, itu terdengar suara langkah. Tetapi langkahnya ini bukan langkah manusia, melainkan langkah seperti kaki kambing ataupun kaki kuda. Karena penasaran, Fulana ini ngeliat tamu-tamu di depannya dia yang lagi pada joget. Fulana ini ngeliat dari bagian kaki, itu tamu di situ semuanya kakinya kaki kambing. Badannya itu badan manusia, tetapi pas ngeliat ke kepalanya itu kepala kambing. Setelah ngeliat itu, Fulana ini langsung lari lah keluar rumah. Ngedengar hal itu, mereka ini sama-sama nengok ke rumah tempat acara tadi. Tapi ternyata rumahnya itu udah berubah jadi kuburan. Ini nih foto yang diambil sama Naura. Lo ngeliat ada sesuatu yang aneh atau enggak?